Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kami kelompok 9 dari kelas 2019A ingin menjelaskan materi filsafat ilmu bab 9 terkait dengan ilmu pengetahuan dan life work. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ales Kabelo Sadra Yuda, NIM 19040704001 kelas 2019A. Dan ada rekan-rekan saya. Saya nama Elvira Ananda Rafiono dengan NIM 19040704095 kelas 2019A. Selanjutnya saya kenalkan, nama saya Muhammad Faruk, NIM 190407041107 kelas 2019A. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan. Walaupun berjauhan seperti ini, kita tetap akan mempresentasikan. Kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan dan life work. Nah, apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan dan life work? Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan life work dan juga ilmu pengetahuan. Jadi, menurut C.P. Snow di dalam bukunya yang berjudul The Two Cultures, di dalam bukunya terdapat perbedaan yang cukup tegas terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga life work. Di dunia ilmu pengetahuan itu adalah dunia fakta, di mana semua ilmu pengetahuan itu dijelaskan secara rasional atau secara fakta. Kemudian life work sendiri itu adalah mencakup pengalaman subjektif praktis dari manusia, mulai ketika ia lahir, hidup, dan mati. Kemudian pengalaman cinta dan kebencian, harapan dan putus asa, serta penderitaan, kegembiraan, kebodohan, dan kebijaksanaan. Life work ini juga terkait juga dengan tradisi atau kepercayaan yang sudah turun-temurun. Nah, yang menjadi permasalahan utamanya yaitu adalah susahnya pengetahuan modern yang masuk dalam tradisi yang sudah mengakar secara kuat. Gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh permasalahan terkait dengan ilmu pengetahuan dan life work. Saya di sini mengambil contoh tentang kepercayaan orang zaman dahulu yang dimana menganggap sambaran petir di langit itu adalah merupakan pertanda bahwa dewa sedang mengamuk, sehingga mereka melakukan tradisi pemujaan terhadap dewa langit yang dimana tujuannya agar langit bisa tenang dan tidak terjadi sambaran petir lagi. Namun jika kita melihat pandangan daripada masyarakat modern, pandangan masyarakat modern ini menyatakan atau menganggap petir bahwasannya adalah suatu fenomena alam yang dimana dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau dilakukan penelitian secara rasional. Kemudian tentang klarifikasi dan dampak ilmu pengetahuan terhadap life work akan dijelaskan oleh rekan saya Eldiva. Yaitu dampak intelektual dari ilmu pengetahuan terhadap life work. Masyarakat dapat diklasifikasi dalam dua kategori. Itu yang pertama, dampak intelektual langsung, yaitu perubahan cara pandang tradisional terhadap realitas, dan yang kedua dampak tidak langsung, yaitu melalui mediasi teknik-teknik ilmiah, terutama teknik-teknik produksi dan organisasi sosial. Lalu yang pertama, ilmu pengetahuan harus bersifat objektif. Maksudnya semua pernyataan yang dikemukakan harus bersifat jujur, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, mengandung data dan informasi yang akurat, bebas dari prasangka, tidak menimbulkan kesenjangan dan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi orang per orang.
Kedua, ilmu pengetahuan harus bersifat universal. Maksudnya adalah kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara umum dan dapat diterima di semua institusi pendidikan. Sifat universal ini selain bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran, juga agar tercipta suatu keseragaman. Lalu ilmu pengetahuan harus bersifat rasional. Artinya ilmu tersebut harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang ditentukan pada logika dan penalaran. Selain Freud ada bagian yaitu subjektif, praktis, dan situasional. Dari sisi berpikir rasional, ilmu pengetahuan menjadi sebab terdalam dari lenyapnya banyak kepercayaan tradisional. Ada 4 hal baru dari ilmu pengetahuan yang menyebabkan lenyapnya kepercayaan tradisional. Yang pertama yaitu pengamatan lawan otoritas, bahwa ilmu pengetahuan tidak didasarkan pada otoritas melainkan pada pengamatan. Ilmu pengetahuan menuntut agar orang tidak mudah percaya itu saja pada tradisi atau otoritas, tapi percaya pada pengamatan dengan teknik yang rasional. Kedua, otonomi dunia fisik. Selain percaya pada pengamatan sendiri, ilmu pengetahuan juga berangkat dari suatu filosofi tentang alam sebagai suatu filosofi tentang alam sebagai sesuatu yang otonom, yang memiliki fungsinya sendiri. Tiga, disingkirkannya konsep tujuan. Lain dari agama, ilmu pengetahuan hanya mengenal sebab efisien dari suatu peristiwa. Banyak orang meninggal karena kanker. Para dokter tidak akan mengajukan jawaban seperti supaya kita mengenal rencana Allah, melainkan hal yang menyebabkan kanker. Bagi ilmu pengetahuan, masa lampau lebih penting dari masa depan. Sebab final tidak beri tempat dalam pandangan ilmiah tentang dunia. Keempat yaitu tempat manusia dalam alam. Dari segi kontemplasi, tampaknya ilmu pengetahuan merendahkan manusia. Lain dari gambaran yang diberikan oleh agama yang menempatkan bumi dan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Ilmu pengetahuan justru tidak sedang menjelaskan bahwa manusia tidak banyak artinya dalam seluruh alam semesta. Selanjutnya dampak sosial dan praktis akan dijelaskan oleh teman saya Faruk. Monggo. Yaitu yang saya jelaskan yaitu dampak sosial praktis. Dampaknya bisa kita lihat dengan meninjau hal berikut, yaitu dari fungsi ilmu pengetahuan yang dimana kita bisa membuat pikiran manusia terbuka dengan kemajuan manusia yang melihat ilmu menjadi teori pengetahuan dan teori tindakan. Yang maksudnya ini yaitu apabila manusia itu membuka pikiran sehingga menciptakan teori-teori pengetahuan dan teori tindakan. Next. Setelah menjelaskan itu, selanjutnya dari watak intelektual. Watak intelektual itu ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang pencerah hanya bila manusia itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan dan watak intelektual yang taat pada rasio. Yang saya jelaskan seperti awal tadi, menciptakan sehingga manusia itu akan memberi kemajuan dan mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan secara berturut atau secara langkah demi langkah gitu. Baik, itu dari sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.